Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah hingga akhir hayat kita, menjadi pengikut setia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita berjumpa dan bertemu di akhirat nanti, ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tersenyum, karena kita dipastikan menjadi umatnya yang betul-betul umat yang turut patuh istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti suri tauladan dan contoh-contoh yang diberikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahi dan untuk membahas tentang kelanjutan daripada ibadah salat Ramadan kita dengan meningkatkan amaliyah pasca Ramadan dan bulan-bulan selain Ramadan, sehingga kemudian Ramadan yang kemarin kita lewati betul-betul berbekas dalam kehidupan sehari-hari kita setelah Ramadan. Ucapan terima kasih kami sampaikan pada jajaran Dewan Pimpinan Masjid, para tokoh, para ulama, para kiai, Bapak Haji Ahmad Zailani selaku Ketua DKM juga. Ya, terima kasih. Pasca beliau saya dihubungi, dan juga ada sahabat juang Pak Haji Wiki yang alhamdulillah bersama di acara pagi hari ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita umpamakan kesebelasan Ramadan kemarin itu, mohon maaf ini saya pakai narasinya atau pakai pilihan katanya barangkali kurang tepat, ibarat kesebelasan kita tanding itu tanpa lawan karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar gitu mengkating alisa oleh di bulan Ramadan. Kuna dibantu Allah, atau bayangkan Pak, musuh kita yang oleh Allah itu disebutkan aduwwun mubin, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Pada bulan Ramadan langkah-langkah setan itu dimatikan dengan setannya itu dibelenggu. Jadi pada waktu Ramadan kita ibadah, baik mulai sahur, ibadah sholatnya, wajib sunnahnya, itu kita tanding tanpa lawan. Kalau kemarin golnya banyak, itu wajar bertanding tanpa lawan. Lawannya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bonus yang luar biasa. Bonusnya ini tidak dikeluarkan bonus itu selain bulan Ramadan. Ibadah sunnah menjadi bernilai ibadah wajibnya dilipat gandakan. Kemudian Allah memberikan peluang yang hebat. Pintu neraka ditutup. Jadi peluang hamba-hambanya masuk neraka itu bukan diperkecil, pada Ramadan itu ditutup, tidak diberi peluang.
Makanya kita ingatlah kalau bulan Ramadan itu tidak berbeda dengan bulan di luar Ramadan. Jadi kalau kemudian baca Qur'annya, kalau laporannya hanya hatam sekali, misalnya hatam 2 kali, itu mah harus menjadi amalan di luar Ramadan. Kalau di Ramadan itu hatam Qur'annya harus berkali-kali. Karena yang mengganggu untuk baca Quran dibelenggu. Jadi maksudnya sifat aslinya kita itu biar natural, biar beramal di bulan Ramadan itu landasannya betul-betul iman dan wahtisaban. Betul-betul karena dorongan iman dan wahtisaban. Jadi murni, nawaitunya murni, niatnya murni, betul-betul di dalam karena paham betul kemuliaan Ramadan, paham betul pahala-pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru menjadi dipertanyakan kalau Ramadan itu landai-landai saja amalannya. Quran di rumah tetap dalam kondisi rapi, tidak ada satu lembar pun yang dibuka, misalnya tidak satu kali pun khatam Quran di dalam Ramadan. Terus nama ibadahnya? Oh, tidur ibadah di sarewa sepanjang bulan Ramadan. Jadi kalau begitu ada yang perlu dibahas. Itu mah sudah terlalu. Allah bantu luar biasa, pintu surga dibuka lebar-lebar. Saking Allah itu ingin kita itu betul-betul merindukan surga, atau surga yang merindukan kita. Surganya dibuka lebar-lebar. Maksudnya peluang masuk surga itu dibuka selebar-lebarnya. Apa faktanya? Ya faktanya itu Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Allah melipat gandakan semua yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Peluang untuk berbuat maksiat musuhnya dibelenggu. Kemudian kita sering mendengar penjelasan para ulama, Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, bulan di mana Allah membuka pintu maaf, pintu ampunan bagi yang tubu ilallah wa taubatan nasuha. Bagi yang bertaubat, kemudian taubatan nasuha, kemudian beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pintu ampunan, pintu maaf dibuka lebar. Surga ini tempatnya orang diampuni. Kalau dosa selama dijelaskan juga ma taqaddamat min dzanbi, yang diampuni oleh Allah itu tidak seperti kita kalau lebaran itu minta maafnya itu redaksinya sebenarnya kurang pas. Mohon maaf lahir batin yang disengaja atau tidak sengaja. Kan yang tidak sengaja mah dosa. Dahar ge waktu Ramadan mah ari teu sengaja mah teu batal puasanya. Jadi dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa shaghir wa dosa kabir. Dosa yang kecil, dosa besar, dosa yang lama, dosa yang baru, semuanya mata qadamat min dzanbi. Semua dosa diampuni. Terus apa lagi kalau bukan berpeluang masuk surga? Luar biasa. Jadi Allah bantu dengan bantuan yang luar biasa. Kalau zaman dulu waktu sepak bola itu suka sengaja pergi ke dukun supaya dibantu main bolanya supaya menang. Ini kaum beriman, hamba-hamba Allah
itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bantuan yang kalau kurang lebih dibahasakan begini, bahasa kita yang gampang, kalian itu harus menang gitu. Di bulan Ramadan itu harus menang. Makanya Idul Fitri itu disebut hari kemenangan, karena memang harus menang. Kalau yang masih kalah, berarti bukan kalah dengan setan, kalah dengan hawa nafsunya. Kalau secara normal ini tanding, semua kesebelasan yang tanding di bulan Ramadan itu harus menang. Karena menggiring bola tidak ada musuh. Mau umpan bola, mau umpan pendek, tidak ada musuh. Jadi Ramadan itu bulan kemenangan, bulan dimana kita harus menang. Ditambah lagi apa? Ini ditutup nih. Kalau saya menduga, bukan hanya di sini, di semua jamaah masjid sudah jarang kayaknya yang usianya itu mencapai 80-90 itu sudah jarang ya Pak ya? Iya, 1-2. Nah, 1-2 itu kalau dinarasikan kurang lebih jarang maksudnya. Ya, bukan kebanyakan jamaah masjid Hidayatul Ummah. Kemudian Allah kasih di Ramadan ini, setiap Ramadan Pak, setiap Ramadan itu selama 1 bulan full itu ada 1 hari yang khairun min alfi syahr. Coba kurang lebih hitungan matematisnya 83 tahun. Nah, kalau pada malam Lailatul Qadar, setiap orang beriman pasti melewati malam Lailatul Qadar, pasti, karena adanya ya di sekitar Ramadan itu. Dan itu memang khusus Allah berikan kepada orang yang melaksanakan saum man sauma imanan wa ihtisaban. Melewati itu kemuliaan 83 tahun, lah 1 malam khairun min alfi syahr. Maksudnya apa? Allah memberi itu. Allah yang menciptakan kita, Allah itu paham betul dengan keterbatasan usia kita. Usianya terbatas, kemampuannya terbatas, ilmunya terbatas, ibadahnya terbatas, sedekahnya terbatas. Semua dengan keterbatasan. Allah paham betul itu. Ini kalau nggak di-upgrade dengan bantuan, itu bayangkan ibaratnya satu negara punya pasukan loyo semua, alutsistanya ayam bedil kayak pelurunan, musuhnya bertank-tank, memiliki ilmu canggih, sementara pasukannya pasukan ala kadarnya. Kalau zaman dulu mau bambu runcing, kalau tidak berkat rahmat Allah, paling pada kita ini menyertakan dengan rahmat Allah tadi pembukaan undang-undang itu. Begitu juga dengan takdir kita di Ramadan itu. Dengan bantuan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disiapkan menjadi pemenang. Ini minum untuk saya Pak. Masya Allah. Allah mempersiapkan kita untuk menang. Bayangkan kalau sebelum meninggal sempat tobat selama 3 tahun saja misalnya. 3 tahun, setiap tahun menghadapi Ramadan, melewati Lailatul Qadar, melewati 1 bulan di mana Allah siapkan maghfirah, melewati 1 kondisi di mana setan dibelenggu, kemudian maksimal semua. Setiap tahun Ramadan itu ibadahnya maksimal semua, sedekahnya maksimal, qiyamulailnya maksimal, baca Qurannya maksimal sampai ke kucel Quran. Jadi kalau ada Quran kucel barangkali itu mah sangka baik kita dibaca.
Quran di rumah cuma buat hiasan buffet atau almari poa-poa eta teh engke dibacana. Iraha mun geus 1000. Nah, pangajakeun Quran abah apa terus teh kieu. Ini sudah mendekati sakaratul maut baru pengen baca Quran atau pengen mendengar bacaan Quran. Bukan terlambat. Itu mah sebenarnya itu mah lurus punya. Memakai bahasa lemas nama bisa jadi dorhaka. Ada Quran ayat kebeli dibaca itu. Padahal sudah tahu eta teh Quran teh hudal linnas. Di setiap bulan Ramadan banyak asatid yang menjelaskan Al-Quran teh turun di bulan Ramadan sebagai hudal linnas, sebagai al-bayan, sebagai al-furqan. Jadi kalau ngaku beriman, landasan kita Al-Quran tadi baca eta mah tentunya bisa jadi doa ke Al-Quran. Nah, fisikna ayat disentuh henteu. Coba bapak-bapak ikrar menikahi seorang perempuan, begitu sudah ijab kabul, dikasih mahar, dikasih rumah, kamarnya bagus, tapi tidak disentuh-sentuh. Dosa coba. Dosa. Ya Al-Quran di dalam Al-Quran itu ada penjelasan udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam secara kafah. Landasan kekafahan kita dalam berislam dari mana? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Nah, sementara interaksi kita dengan Al-Quran tidak intens. Nah, kita mau mengambil dari mana lagi? Kalau tidak dari Al-Quran. Oleh karena itu, pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Kita ini sebagai umat Islam, orang yang beriman, paham tuh dengan keislaman kita itu? Paham nggak, mengenali nggak Islam itu seperti apa? Kenapa sekarang ini banyak aliran sesat, Musa, gelo-gelona aliran sesatnya ada saja pengikutnya, dan itu kebanyakan hijrah, bukan hijrah. Murtadnya dari orang yang sudah pernah mengenal Islam. Nah, sekali pas sekarang ini aliran-aliran menyimpang yang sudah sangat barbar, bahkan apalagi di era zaman sekarang, semua aliran sesat ada di YouTube. Makanya kalau turunan manhaj itu, kalau di At-Taubah ayat 100 itu, Nabi zaman sahabat-sahabat salafus saleh turunannya lagi kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man taba'ahum bi ihsan, yang mengikuti mereka bi ihsan. Kemudian kesininya ulama warasatul anbiya. Nah, sekarang banyak orang yang belajar Islam tidak langsung kepada guru, kemudian hanya sepotong-sepotong, nyomot potongan-potongan video. Jadi kadang jangan heran kalau kemudian melihat keislaman seorang di zaman sekarang teh aneh mah. Islamnya bukan Islam murni, bukan Islam mengikuti ajaran Rasulullah, Islam kolaborasi, melewati puasa, masih ikut lebaran. Padahal akidahnya sudah akidah kombinasi dan kolaborasi, dan itu banyak diikuti. Padahal untuk mata tanbih itu salat melewati Ramadan itu dengan iman dan waktu sabar, iman yang tidak cacat, iman yang tidak terlalu. Allah sudah kasih salam terbaik. Rasulullah SAW mencontohkan dengan kalau ketemu dengan muslim absus salam dengan salam terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah salam terbaik.
Assalamualaikum, semoga Allah berikan keselamatan alaikum kepada kalian, warahmatullahi ditambah rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengaku Islam, menganggap ajaran Islam kurang sempurna, sehingga salam itu dianggap tidak lengkap. Kemudian ada tambahan, dimodifikasi, salam saja dimodifikasi, kemudian dikolaborasi, kemudian dijadikan sebagai ajaran yang dianggap toleransi. Batal Pak Ramadannya Pak, batal imannya itu. Walaupun ikut cengengesan di hari raya Idul Fitri, mohon maaf, batal Pak keimanannya. Jadi ada serius. Berapa lama Pak durasinya Pak? Fisika kelamik ini? Masya Allah, 1 jam, 2 jam? Sampai jam 6. Oh sampai 6. Masya Allah, relax saja Pak. Saya dari Bogor bukan jebolan stand up comedy Pak, jadi bukan pilih kelucu dan memang kebiasaan lucu Pak. Mukanya aja muka serengkil Pak, jadi terlucu. Milih kena pada lucu teh kalau kagari bapak keseri anu ngadamuna aneh gitu. Baik, kita kembali. Yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang menganggap secara tidak langsung menganggap Islam itu kurang sempurna, sehingga salam yang sudah begitu sempurna ditambahin salam agama batur, salam agama Nasrani dan Yahudi, Om Swastiastu, agama milik agama Hindu, Namo Buddhaya, itu milik agama Buddha. Apa maksudnya? Mentang-mentang dari pejabat kemudian boleh memodifikasi agama, nggak boleh. Pejabat jabatan sementara modifikasi agama nggak boleh. Aku bingung kemuliaan. Sudah cukup. Itu namanya bukan amalan toleransi, amalan kolaborasi. Itu jangan dianggap biasa saja. Itu sudah di luar daripada kebiasaan. Nabi kita yang sudah dijamin surganya dan pemilik langsung turunnya wahyu kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Bukan tidak ada Yahudi di zaman Nabi, bukan tidak ada Nasrani, sudah ada Yahudi Nasrani di zaman Nabi, itu sudah ada. Tapi bukan karena kepentingan konstituen, misalnya Nabi kemudian melakukan hal seperti yang dilakukan banyak orang sekarang supaya dianggap terkesan toleransi, kemudian Nabi melakukan itu. Nah, di zaman dulu sudah ada Yahudi. Ketemu Yahudi tidak mengatakan salam, Nabi tidak. Nah, kalau Nabi saja kita selisih, kita mengikut siapa? Nabi Muhammad SAW itu mendapat sebutan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi ditugasi makarimal akhlak, dan Nabi sendiri adalah uswatun hasanah, contoh terbaik, model terbaik. Nah, sekarang mau cari model lain hanya gara-gara orang punya duit, hanya gara-gara punya jabatan tinggi, kemudian semua tingkah polanya, tingkah lakunya, perilakunya diikutin. Nah, jangan-jangan kita belum mengenal Islam dengan baik. Oleh karena itu, bagaimana kita melanjutkan ibadah Ramadan di luar Ramadan? Tentu sebagaimana targetnya melaksanakan ibadah puasa itu, la'allakum tattaqun. Apa tattaqun itu? Tattaqun itu yang sering dikutip oleh khotib Jumat.
Apa itu? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah haqqa tuqatih itu apa? Sering dijelaskan juga oleh khatib di mimbar Jumat bahwa bertakwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu takwa. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya dengan ilmu. Mana yang perintah Allah, mana yang larangan Allah itu dikenali dengan ilmu. Tidak bisa hanya dengan mengandalkan mitos. Kan di kita masih banyak mitos membaur dengan ajaran Islam. Padahal mitos ini tahyul, entah ya, entah betul. Tidak ngambil pelajaran dari petunjuk Allah, wala huda wala kitabim munir. Tidak menggunakan petunjuk Al-Quran dan juga tidak memiliki kitab yang memberikan penjelasan yang terang benderang. Oleh karena itu, apa yang sebaiknya kita lakukan setelah Ramadan untuk meningkatkan amaliyah kita di luar Ramadan? Tentu kita harus mengenali Islam dengan baik. Kenali Islam dengan baik. Saya agamanya Islam. KTP tertulis agama saya dengan jelas Islam. Keluarga saya turun-temurun beragama Islam. Ajaran Islamnya sudah kenal betul-betul. Itu yang harus diperhatikan. Karena Bapak Ibu semuanya punya tanggung jawab sama-sama, termasuk saya juga sama sebagai orang tua. Tanggung jawab yang sesungguhnya kita adalah anfusakum alaikum. Itu kalimat itu tanggung jawab terberat dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih berat daripada itu. Tidak ada. Jatuh tanggung jawab terberat seorang bapak dan seorang ibu madrasatul ula, kemudian bapaknya qawwamuna 'alan nisa. Tanggung jawab terberatnya adalah anfusakum wa ahlikum nar. Itu. Kalau dilihat pola pendidikan sekarang, Pak, mengerikan. Orientasi pendidikan sekarang ini supaya anak dapat ijazah, sehingga ngejar ijazah itu dengan nilai-nilai yang tertera. Nggak urusan anaknya mau soleh atau tidak, yang penting pinter. Itu penting pola pendidikan sekarang. Sehingga yang aneh, apa yang perlu disingkirkan bukan pelajaran yang memberatkan otak anak atau pelajaran yang tidak ada nilai edukatifnya, justru muatan agama yang mau disingkirkan dari dunia pendidikan. Padahal agama itu yang membentuk karakter dan akhlak serta anfusakum ahlikum nar. Ini dalam konsep Islam. Nah sekarang anak-anak kita dijauhkan dari itu. Orang mau mondokin anak takut bisi wudhu anaknya. Belum bapak sudah takut. Apalagi sekarang ditakut-takuti. Hati-hati Pak mondokin anak. Bisi pasantren terpapar radikal, bisi terpapar ini, terpapar itu, ditakut-takuti semua. Bahkan negeri Indonesia ini dibangun, diperjuangkan, bahkan yang banyak tumpah di tanah air kita ini darah-darah ulama, darah para santri yang dipompa dengan motivasi terbaiknya oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya. Semua orang angkat senjata, mau pacul,
Kemudian para pejuang dahulu sadar betul berkata rahmat Allah. Mereka angkat senjata dimulai di bulan Ramadan. Resolusi jihad dikumandangkan di bulan Ramadan. Orang berjuang dengan takbir mengusir penjajah. Dulu penjajah itu sangat dibenci sekali karena pelajarannya itu ada. Dulu ada pelajaran PSBB, pendidikan secara perjuangan bangsa, yang sudah dihapus. Padahal itu adalah data fakta daripada perjuangan. Sekarang malah dihapus, Pak. Anak-anak kita jangan-jangan sekarang tidak mengenal siapa yang dulu menjajah negeri Indonesia. Orang sekarang dibalik-balik katanya agamanya agama kasih. Oh, kita harus toleransi, itu agama kasih. Masa agama kasih menjajah 350 tahun, kerjanya kerja rodi, nggak dibayar tuh, Pak. Kemudian sekarang image-nya, opini yang dibangun bahwa itu adalah pemilik agama kasih. Agama kasih itu Islam. Mengasihi dengan zakat fitrah di bulan Ramadan, membersihkan diri, jiwa kita, zakat mal, membersihkan harta kita, dibagikan dengan penuh kasih, kan begitu. Ya, tapi ya itulah realita, bahwa sekarang racun dimereki madu, sehingga banyak orang tertipu. Racun, Mbak, dimereki madu. Dan dulu orang kalau lihat perempuan yang jual diri, nggak bodoh, mereka disebut uplah, malah bahasa lemes, bahasa lemes ke bahasa kasar ya. Uplah, sekarang mah PS apa pekerja. Dulu masukan yang suka minjemin duit kemudian berbunga itu disebut rentenir, Pak. Dan ribanya itu disebut riba. Sekarang mah dirubah jadi bunga. Dan bunga harum, Pak. Harum bunga mah, supaya orang lupa dengan racunnya. Madu. Ini gimana zakat dengan saya hidup zakat, Pak Ustaz? Oh iya, mohon disalurkan kepada yang berhak. Sumber zakatnya dulu diteliti. Gagayaan bayar zakat ratusan juta, ternyata korupsi uang haji misalnya, korupsi uang suap atau uang apa namanya. Zakat itu, untuk melaksanakan zakat itu harus dimulai dengan bahagianya dia menjadi seorang mukmin, berakhlak mukmin. Zakat itu amalan bersih, amalan suci untuk mensucikan, membersihkan. Tidak bisa mencuci mukena dengan air comberan. Makanya bersih dulu. Jadi Ramadan kita kemarin itu harus dievaluasi betul dengan detail. Yang dipakai buka, yang dipakai sahur itu dipastikan halal atau subhan. Aman, ternyata yang dipakai sahur, yang dipakai buka ternyata halal atau thayyibah. Tenang, berarti aman, bahagia. Yang dipakai 7 lebaran, sumber rezekinya, oh ternyata halal thayyibah, aman. Ujungnya bayar zakat fitrah itu sudah paling ujung, Pak. Jadi ini besar, ibarat anak panah itu runcingnya di ujungnya. Jadi tepat sasaran, cek, masuk.
Itu zakat fitrah. Tinggal mensucikan diri, di mana namanya juga fitrah. Fitrah itu dari asal muasal katanya kul mauludin yuladu ala fitrah. Maksudnya tinggal itu yang membersihkan. Jadi pada tinggal ada satu titik noda dibersihkan dengan zakat fitrah. Celing langsung clean semuanya, bersih. Itu ujungnya zakat fitrah. Kemudian seluruh amalan Ramadan itu role model untuk next time. Jadi jangan solehnya sebulan saja. Rasulullah SAW tidak akan menuntut apakah bapak ibu jamaah semuanya sholatnya sampai baru syukuran 3 Rasul. Tidak harus begitu, tidak harus sampai baru. Nah sekarang mah baru ku baca ayat yang panjang-panjang, baru namaku osteoporosis asam urat. Sampai baru mah sanes ku baca ayat panjang-panjang. Kayak ku mau baca ayat panjang-panjang. Dan hafalan Quran awes kapan di zaman belajar Iqra sampai sudah 50 tahun. Hayo langganan surat nanti. Allahu Akbar dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ada yang tercepat Pak salat. Bagaimana subuh sampean mau bareng Pak? Kalau sholatnya saja begitu, nggak akan. Tapi memang kalau tarawih tidak perlu panjang-panjang, karunia tersebut. Kapan waktunya baca surat panjang-panjang Al-Baqarah 1 rakaat? Ya waktu sholat di rumah sendiri, qiyamul lail tahajud malam. Gak ada yang menilai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang tersembunyi tidak ada yang melihat. Kalau pergi ke masjid, sholat berjamaah, tarawih, banyak pihak yang menyaksikan. Mitoha menyaksikan, tetangga menyaksikan. Apalagi kalau nyalek misalnya, justru sengaja pengen disaksikan. Itu tadi nanti di sorban, ngadadak di sorban. Itu tadi nanti di kopiah, ngadadak di kopiah. Itu tadi nanti katingali soleh jadi katingali soleh. Itu tadi nanti katingali ahli sedekah jadi ahli sedekah. Tenang amalan sedekah, amalan soleh. Tenang. Tapi ketika itu dilakukan, orang membaca, oh ada target lain selain lillahi ta'ala, maka di situ kelihatan kualitas ibadah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengimplementasikan daripada ibadah Ramadan dipindahkan ke bulan-bulan selain Ramadan, itu yang sudah seharusnya dilaksanakan oleh kita. Jadi meningkat bukan selalu meningkat dari sisi kualitas apa kuantitas, tapi yang ditingkatkan adalah sisi kualitas. Jadi jangan dari tahun ke tahun kualitasnya tidak ada peningkatan. Dari tahun ke tahun hafalan tidak nambah-nambah. Jadi nanti bapak-bapaknya kalau di rumah suruh jadi imam sholat untuk istri dan anak-anaknya, anaknya hafalannya lebih banyak daripada bapaknya. Padahal yang harus jadi teladan orang tua. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ya. Oh, masih ada waktu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu Islam itu agama yang pasti, bukan agama mitologi. Kalau agama mitologi itu bisa jadi tidak sama. Misalnya agama selain Islam di satu tempat bisa jadi itu berbedanya 180 derajat di tempat yang lain. Tapi kalau yang namanya Islam dan betul-betul Islam, mau di ujung dunia manapun Islam itu sama.
kaidah dasarnya ibarat bangunan itu dari mulai fondasi sampai bentuk bangunannya sama. Kalau soal furu'iyahnya, aksesorisnya berbeda, itu tidak lantas menjadi hal yang pokok. Namanya juga furu' cabang. Tapi sekarang itu yang sekarang sering digoreng, Pak. Perbedaan dijadikan untuk provokasi adu domba. Hati-hati. Hati-hati, kita nggak boleh terjebak dalam ribut-ribut terkait hal-hal yang buruk atau hal-hal yang kemudian membuat kita ini pecah ukhuwah Islamiyah kita, satu sama lain tidak lagi saling bergandengan tangan, saling menjatuhkan. Yang satu merasa berhak membubarkan pengajian yang lainnya, dan yang lainnya merasa berhak untuk mengkafir-kafirkan saudara sendiri, saudara se-Islam. Kalau ini terjadi, itulah penggalan narasi-narasi yang provokasi, takfiri dan lain sebagainya, itu yang sering digunakan untuk mengadu domba. Saha narasumberna si eta antara lain diurang kumaha gitu, bisu terpapar radikal enak kumaha tuh bubarkeun. Jadi idenya tuh ide ke arah negatif, pembubaran. Bayangkan kalau pengajian sudah dibubarkan, terus menjelek-jelekkan, mengopinikan tokoh-tokoh agama Islam sebagai kriminal dan layak dipenjara, ini sudah kehancuran. Tokoh ulamanya di penjara, diem semuanya. Ya nanti akan ulama yang lain akan diperlakukan yang sama, terus begitu. Gak boleh watawasau bil haq nanti, gak boleh berbeda. Padahal falsafah bangsa dan negara ini Bhinneka Tunggal Ika, artinya boleh berbeda asal bersatu. Begitu terjemahannya kurang lebih. Boleh berbeda karena dikatakan berbeda-beda satu juga. Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Indonesia? Artinya di negeri Indonesia ini orang boleh berbeda, baik pilihan agama, pilihan adat dan budaya, pilihan bahasa, boleh berbeda asal bersatu. Nah sekarang di negara kita itu sudah banyak yang mencederai. Tidak boleh berbeda, namun berbeda mah kesalahan yang kurang. Nama maksudnya kesalahan yang kurang dimusuhi. Ini kalau di daerah-daerah, mohon maaf Pak, saya sedikit ya. Alhamdulillah dengan wasilah berbagi Quran, saya sudah berkesempatan hampir seluruh pulau Pak, kecuali pulau yang kecil-kecil ya, hampir seluruh pulau di namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kaki saya sudah pernah menginjak, ya. Menginjakkan kaki di ujung Indonesia paling timur sampai ke ujung Indonesia paling barat, secara bergantian sesuai kemampuan ongkos dan saldo saya berani. Teman-teman di daerah sudah mengkondisikan. Itu di daerah-daerah itu rentan sekali Pak, diprovokasi umat di bagian grassroots itu, kasihan. Jadi aroma provokasi permusuhan itu sudah lagi bukan kamu adalah musuh bangsa, tapi sesama anak bangsa tadi ada. Makanya saya sering mengingatkan di narasi-narasi dakwah saya ini, kalau di daerah itu mari bersatu dalam akidah, bertoleransi dalam
khilafiyah, kemudian bekerja sama di dalam urusan dakwah. Jangan asobiyah, jangan masing-masing. Setinggi apapun bendera kelompok dan golongan kita, kalau tidak berukhuwah lemah. Nanti pada gilirannya akan mudah diganggu, dakwahnya akan mudah dibubarkan, diperlukan izin operasionalnya dan sebagainya. Kemudian yang lain dia habis. Makanya semua itu ada strateginya, ada caranya. Kita ini Masya Allah dianugerahi negeri yang harusnya baldatun thayyibatun walaupun rubuh. Karena baldatun thayyibatun kita ini sudah masuk. Negeri yang thayyibah ini sudah masuk. Apa? Sumber daya alam. Kita ini punya emas bertonton, tapi ekonomi kita, uang kita, ya Allah. Saya kemarin beberapa waktu lalu Allah kasih kesempatan ke Turki, uang kita kalah dengan Turki. Turki 1 lira 2.000. Sudah anjlok kita uang kita. Murah. Dengan Bangladesh saja uang kita lebih murah. Kemudian dengan Thailand uang kita juga lebih murah. Mereka nggak punya bertonton Pak. Kita data dari dari berbagai sumber itu kandungan emas di Indonesia ini itu hitungannya bertonton, bukan bergram-gram. Bukan emas Parto, bukan emas Padio, tapi emas benar-benar emas gold. Itu puluhan ton yang seharusnya lebih terjamin daripada BBM, daripada minyak. Kita malu Pak kalau lihat orang antri zakat tuh, apalagi sampai berjubel-jubel, sampai pingsan-pingsan gitu. Berbagai sedih Pak. Daging kurban sampai kemudian dorong-dorongan. Itu potret bahwa kita masih belum berislam dengan kafah Pak. Kalau tahun seperti ini terus, kita ini baru mengenal uapnya saja dari Islam. Mengenal dari jauh saja Islam itu, belum mengenal Islam dengan dekat. Maka saya suka tawarkan juga kepada teman-teman itu, kalau berbagi itu diantarkan, bukan yang sudah susah disusahkan. Bukan kita hajatan aja disebut sedekah. Hajatan itu mengutamakan yang biasa kenyang Pak. Coba kalau hajatan itu masaknya yang banyak, lauknya nggak usah macam-macam. Nah kalau di pesta-pesta di hotel-hotel itu, kemudian yang datangnya orang-orang yang sudah biasa makan kayak gitu, makanya makanan itu bersisa-sisa Pak. Ngambil nasi nggak habis setengahnya, ngambil ayam nggak habis setengahnya, nggak pernah berpikir bahwa itu tuh amalan ikhwan syaitan. Nggak pernah mubazir. Orang miskin apa diundang, dikasih telur, dikok opor, endok hiji, ketembul Pak makannya Pak. Asal diundang. Jadi biasakan siapa yang miskin didatang. Ini yang sudah mengamalkan ini Masjid Joglokarya itu luar biasa, menjadi menjadi berkah buat warga sekitarnya. Jadi kalau kita punya rezeki, yang kaya diundang nggak apa-apa, relasi teman diundang. Tapi utamakan yang memang kalau kita masak ya yang memang nggak biasa masak seperti itu gitu.
Saya sering mengajar juga kepada teman-teman, apapun yang kita mau bagi, diantarkan, dibagikan. Makanya saya ke daerah-daerah itu, Pak, saya bangun koneksi jaringan, Pak, kepada pesantren-pesantren yang di kampung-kampung. Pesantren di kota ini ya perlu dibantu, tapi pesantren-pesantren di kota ini biasanya punya koneksi ke dinas sosial, punya koneksi ke Kementerian Agama, terus kemudian sering mendapat bantuan langsung. Kalau di daerah-daerah, Pak, kadang-kadang santrinya disuruh keliling pakai mobil dolar, Pak, sholawatan, disetel di kaset keliling ke kota, minta malu, Pak, sebenarnya itu, Pak. Malu, Pak, suruh keliling minta-minta di muluan duit 2.000, 3.000. Bayangkan, Pak, di Indonesia di mayoritas muslim masih ada amal yang begitu. Makanya kalau saya ke daerah itu, saya bangun dulu koneksi, nanti by data, nanti nelpon menghubungi saya, Pak Ustaz, Quran yang kemarin dibagikan sudah bisa. Saya teliti, Pak, Quran itu kalau di pesantren kan dibaca, Pak, beda dengan kita di masjid ini dibacanya nggak tahu kapan, apa setiap hari, apa setiap minggu, setiap satu. Kalau di pesantren kan tiap hari, Pak, dibaca. Jadi paling kuat dengan kualitas kertas sekarang ini, Quran yang kualitas kertasnya nggak terlalu bagus, itu paling hebat itu 2 tahun. Sehingga saya sudah punya data per 2 tahun itu. Nanti pesantren mana, di daerah mana misalnya yang perlu dibantu, ada beberapa pesantren, saya yang anterin ke sana. Itu barangnya saya kirim pakai, sayanya kalau dekat pakai mobil tutut saya tuh APP, itu pun dikasih orang datang ke sana. Saya berkesempatan berdialog dan berceramah kepada mereka. Saya ngeluarin amplop, pulang tidak bawa amplop, Pak. Kenapa? Kalau itu semua yang model dakwahnya seperti itu, cepat habis, Pak, umat Islam, Pak. Sementara gerakan pemutaran itu masih, Pak. Apalagi kalau pendakwah-pendakwah yang selebritis, Pak, mahal, Pak, puluhan juta, Pak. Nah, kalau masyarakat di kampung baru-baru nggak datang ke ustaz, Pak, nggak datang ke ustaz pemahal misal, akhirnya kan udah datang kadang-kadang lain ustaz, ustuk, dukun berpenampilan ustaz, akhirnya banyak terjadi pencabulan yang kena imbasnya ustaz. Kamari ini ayah muka dia cabul, hatunya dukun datang lain ustaz, digoreng kemudian di media bahwa banyak terjadi pencabulan di mana-mana. Ya Allah. Nah, kalau pola dakwahnya tidak dikerjasamakan antar lembaga, akan begitu berat. Sementara Allah mengabarkan walantar doan kaliyahudu walanasoro hatta tetapi amilatahu, mereka masih datang bawa sembako. Saya datang ke pesantren-pesantren yang perlu dibantu, bawa Quran, walaupun tidak bisa bawa semua kebutuhan mereka, yang penting masih ada tali silaturahim yang disambung, tanda kepedulian kita. 100 santri kasih 100. Pak Kiai nanti kabarin lagi ya kalau Qurannya sudah rusak, nanti dicarikan. Saya carinya di mana, Pak? Di medsos, suka di Masjid sini, shopping di Facebook saya tawarkan di media sosial, barangkali ada yang mau ikut berpartisipasi. Itu sedekah cerdas, itu sedekah Quran, Pak. Asal sedekahnya kalau naik maksa, Pak, mau kepada orang yang baca, itu sedekah cerdas itu. Karena selama dibaca itu ngalir terus. Modal misalnya 50.000 dibaca terus saja ngalir itu pahala. Nanti habis disambung lagi. Jadi kalau kemudian punya budget anggaran diatur supaya 50.000
beli Quran, untuk wakaf Quran, nanti ditambahkan lagi. Terus begitu. Nah, disambung menyambung. Nah, insya Allah itu yang saya informasikan supaya kemudian yang mewakilnya, yang sedekahnya itu dapat pahala jariah, kemudian yang mengamalkannya itu mendapat kemudahan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesalehan secara personal ini penting bentuk daripada hablum minallah. Tapi juga ada kesalehan sosial yang harus dibangun sebagai bentuk implementasi hablum minannas. Karena soleh itu vertikal baik, horizontalnya baik, vertikal baik. Jadi kalau kita lagi di masjid sedang menyembah Allah, sedang berhubungan dengan Allah. Nah, zakat, kenapa di dalam syariat Islam ada zakat, ada sedekah, ada infak? Itu untuk membangun, menguatkan hablum minannas. Dengan Allah hubungan baik, dengan tetangga hubungan baik, dengan sanak famili hubungan baik. Itu soleh secara komprehensif yang diinginkan Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jam 6. Masalah. Sudah jam 6 pas. Baik, barangkali ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ada pertanyaan, Ibu Bapak? Silakan. Barangkali mau mengajukan pertanyaan.